warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Kepala Sekolah Ibu Dokteranda Hajah Atik Siti Atikah MPD, yang terhormat Bapak Ibu Wakil serta staf, Bapak Ibu Wali kelas 12, orang tua siswa dari kelas 12, serta siswa-siswi kelas 12 IPA maupun IPS. Kemudian terima kasih kepada narasumber kita, yaitu Ibu Rini Febriani MSI sebagai Humas Universitas Indonesia. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, marilah kita mulai acara sosialisasi masuk perguruan tinggi negeri khusus Universitas Indonesia. Acara yang pertama adalah pembukaan yang akan langsung dibuka oleh Ibu Kepala Sekolah kita. Kepada Ibu Dokteranda Hajah Atik Siti Atikah MPD, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon diizin maskernya dibuka supaya kalimat yang saya sampaikan lebih jelas. Ya, yang saya hormati Ibu Rini dari Humas Universitas Indonesia, yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Wali kelas 12, Bapak Ibu orang tua siswa kelas 12, dan yang saya sayangi anak-anakku. Bu Atik suaranya ke mute. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Jelas terdengar, Ibu Rodianti? Jelas. Tadi ke mute. Alhamdulillah. Ya. Yang saya hormati Ibu Rini, MSI dari Universitas Indonesia, Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 65 Jakarta, Bapak Ibu Wali kelas 12, IPA maupun IPS, Bapak Ibu orang tua siswa, juga yang saya banggakan dan saya sayangi anak-anakku, siswa SMA Negeri 65 Jakarta, kelas 12 IPA maupun IPS. Yang pertama harus kita ucapkan adalah puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun hari ini ada sedikit gangguan bahwa gardu di sekitar SMA 78 itu terbakar, kabarnya begitu, jadi mempengaruhi listrik di rumah kita masing-masing. Ya, sehingga mungkin ada sebagian anak yang tidak bisa ikut Zoom pada hari ini. Ada solusinya, yaitu kita bikin rekaman atau record ya yang bisa diikuti oleh anak-anak setelah ini. Namun hari ini alhamdulillah bisa berjalan, insya Allah mudah-mudahan sampai akhir bisa berjalan dengan baik pertemuan kita bersama Bu Rini dari Universitas Indonesia. Ibu yang saya hormati, saya bersyukur Ibu bisa hadir di tengah-tengah kami semua, karena ini adalah harapan kami yang sudah lama sebenarnya ingin mengetahui lebih jauh tentang Universitas Indonesia ini, Ibu Rini. Jadi orang tua sering bertanya kepada sekolah jalur apa saja yang disediakan oleh Universitas Indonesia dan bagaimana cara untuk memasukinya gitu ya, Bu Rini. Nah, sering mungkin sudah dijelaskan oleh Bapak Ibu guru dari sekolah, tapi alangkah baiknya kalau langsung dari sumbernya lebih mantap barangkali ya yang kita terima informasinya. Jadi hari ini Bapak Ibu orang tua siswa maupun siswa SMA Negeri 65 yang saya cintai ini, gunakan waktunya sebaik mungkin untuk bertanya kepada narasumber yang terhormat kita, yaitu Bu Rini, untuk bertanya seputar Universitas Indonesia. Ibu Rini yang saya hormati, perlu saya sampaikan di sini
mengenai kondisi SMA 65 Jakarta. Bu Rini alhamdulillah secara karakter anak-anak luar biasa, baik ya kan, sopan santunnya juga teruji gitu. Artinya dari segi sifat karakter anak-anak SMA 65 ini sangat bisa dibanggakan Bu Rini. Kemudian selain itu dari segi akademis juga sama Bu Rini. Ketika kita masih ada ujian nasional tahun 2019, kita sudah peringkat 11 di DKI Jakarta di antara 117 sekolah Bu Rini. Jadi ini udah termasuk papan atas sebenarnya kalau kita lihat dari peringkatnya. Kemudian ini hasil terakhir dari UTBK yang dirilis oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. SMA 65 ini masuk 100 besar Bu Rini. Kemarin kita nomor 79 dari 1.000 sekolah yang dipilih oleh Kemendikbud. Ya tahun lalu kita nomor 89, jadi naik 10 poin Bu Rini tahun ini. Dan anak-anak yang diterima di PTN pun tahun ini dengan tahun kemarin sama jumlahnya kira-kira 92% Bu Rini. Jadi anak-anak SMA 65 ini termasuk anak-anak yang luar biasa semangatnya, yang ingin menggapai cita-citanya yang setinggi mungkin di universitas ternama di Indonesia. Tak, Bu Rini begini, kita kan di Jakarta Bu ya, katanya gitu. Kalau bisa universitas yang di Jakarta inilah yang tempat kita sekolah. Nggak usah jauh-jauh gitu, di Brawijaya misalnya, di Brawijaya banyak Bu, pokoknya kayaknya tertinggi kelihatannya ya, tapi mungkin mindset anak-anak yang tahun ini inginnya yang dekat Bu Rini gitu. Nah untuk itu kami semua di sini ingin mendengarkan dari Bu Rini jalur-jalur apa saja yang ada di UI gitu, dan bagaimana proses untuk memasukinya. Barangkali itu tujuan kami mengundang Ibu di sini. Semoga sekali lagi acara hari ini berjalan dengan lancar walaupun ada kendala sedikit ya Bu Rini. Ya, terima kasih sekali lagi atas kehadirannya Ibu memenuhi undangan kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas arahannya Ibu Kepala Sekolah kita. Luar biasa menyampaikan motivasi pada pagi hari ini dan keadaan siswa-siswi SMA Negeri 65 Jakarta. Untuk mempercepat acara, marilah kita dengarkan ayah bunda dan anak-anak, yaitu informasi penting dari Ibu Rini Febriani MSI selaku Humas Universitas Indonesia. Kepada Ibu Rini kami persilahkan. Ya, terima kasih Bu Yaya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, yang saya hormati Ketua dan Pengurus Komite, yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru, orang tua, serta yang saya sayangi teman-teman calon mahasiswa baru Universitas Indonesia. Saya bersyukur hari ini dan saya juga mengucapkan terima kasih sekali atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk sharing informasi mengenai UI di SMAN 65 Jakarta. Saya senang apabila dalam kegiatan seperti ini ya, kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan oleh sekolah itu melibatkan sekolah, orang tua, dan siswa-siswi. Karena menurut saya keberhasilan keberlanjutan dari pendidikan anak-anak kita itu merupakan tanggung jawab bersama. Kita juga pernah mendengarkan pepatah ya Bapak Ibu ya, it takes a village to raise a child. Jadi memang untuk membesarkan anak itu dibutuhkan satu kampung gitu. Jadi bukan hanya tanggung jawab dari orang tua saja atau dari sekolah saja, tapi memang kerjasama dari kita semua. Nah, begitupun juga dengan keberlanjutan dari pendidikan putra dan putri Bapak dan Ibu sekalian. Jadi apabila informasi yang didapatkan itu sama, ya insya Allah nanti strategi yang diterapkan juga nanti akan lebih baik lagi. Nah, ada pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang, maka izinkan saya memperkenalkan diri agar saya bisa disayang oleh Bapak Ibu serta teman-teman semua. Ya, nama saya Rini Febriani. Saat ini saya bertugas di Biro Humas dan KIP UI sejak 2013 dan alhamdulillah sampai hari ini. Nah, acara yang diselenggarakan pada hari ini ditujukan untuk menginformasikan dan memperkenalkan UI kepada teman-teman dan Bapak Ibu yang hadir.
mungkin memang tadi seperti diinformasikan oleh Ibu Kepala Sekolah bahwa ada sedikit gangguan teknis ya terkait dengan listrik di lingkungan sekitar tempat tinggal Bapak Ibu, tapi nggak apa-apa, nanti rekamannya bisa di-share kepada teman-teman atau Iya, orang betul. tua yang berhalangan, jadi nanti bisa didengarkan ulang bagi yang tidak bisa hadir pada hari ini. Meskipun masih pandemi dan kita masih diselenggarakan secara virtual, namun saya harap teman-teman Bapak Ibu tetap semangat ya untuk bisa mengikuti acara ini sampai dengan selesai nanti. Saya izin ya Bapak Ibu ya untuk share screen ya. Nah, saya sering banget ditanya, Kak, masuk UI itu susah nggak sih? Nah, kita kalau di kampus teman-teman kita biasa mungkin agak sedikit beda nih dengan di sekolah ya. Kalau di sekolah mungkin panggil Bapak Ibu guru itu dengan Bapak atau Ibu ya. Tapi kalau misalkan di kampus itu kita jarang panggil dosen itu Bapak atau Ibu. Kita seringnya panggilnya Mbak atau Mas atau Kak, atau biasanya kalau di Fakultas Hukum itu panggilnya Abang sama Mbak gitu. Nah, nanti mungkin teman-teman akan mengalami sedikit culture shock ya, karena kadang pembelajaran di sekolah dengan di kampus beda. Kalau di sekolah nih ada bapak dan ibu guru yang rajin nih ngingetin teman-teman, ayo mana tugasnya, ayo nak ikut kelas apa segala macam gitu kan. Tapi nanti kalau udah di kampus, kalau kalian sudah jadi mahasiswa, nanti yang kayak gitu-gitu nanti udah nggak ada lagi gitu. Nanti pasti kalian kangen deh sama bapak dan ibu guru di sekolah. Itu karena yang saya alami itu di awal-awal perkuliahan itu kurang lebih seperti itu. Kangen nih nggak ada yang ngingetin ngerjain PR, nggak ada yang nagih-nagih tugas gitu. Nah kalau udah di kampus itu udah sendiri-sendiri. Jadi kita sukses, kita berhasil itu semua tergantung dari usaha kita ya. Jadi nanti teman-teman dinikmatin deh nih saat-saat mungkin yang kelas 12 terutama ya, saat-saat bersama dengan Bapak dan Ibu guru di sekolah. Nah, di UI saya sering banget ditanya, Kak, masuk UI itu susah nggak sih? Nah, susah atau nggak susah itu sebenarnya tergantung dari upaya atau strategi kalian. Karena kita di UI kita memiliki banyak sekali pilihan jalur masuk sesuai dengan program pendidikan apa yang teman-teman pilih. Kita punya 4 program pendidikan yang kita buka untuk lulusan SMA dan sederajat. Jadi ada 3 jenjang sarjana dan ada 1 jenjang dan ada 1 program diploma yang bisa teman-teman pilih nanti sesuai dengan minat kalian. Setiap program pendidikan ini memiliki keunggulannya sendiri-sendiri. Jadi nanti teman-teman bisa sesuaikan kalian kira-kira butuhnya program pendidikan yang seperti apa. Ya, kita ada 3 program sarjana, ada sarjana reguler, sarjana paralel, dan sarjana kelas internasional. Nah, untuk program vokasi atau program diploma, ya kita buka 2 jenjang pendidikan di program vokasi. Ada program diploma 3 dan ada program diploma 4. Nah, kita bahas satu-satu ya supaya teman-teman bisa supaya teman-teman dan Bapak Ibu bisa tahu nih kira-kira lebih cocoknya atau pinginnya masuk ke program pendidikan yang mana. Ya. Yang pertama kita bahas sarjana reguler dengan sarjana paralel. Nah, sarjana reguler dengan sarjana paralel ini sebenarnya sama aja. Kenapa saya bilang sama? Karena antara sarjana reguler dengan sarjana paralel ini menggunakan kurikulum yang sama. Ya, mata pelajaran yang diambil semuanya sama, dosennya sama, ruang kelasnya sama. Bahkan sampai nanti ketika lulus pun teman-teman akan mendapatkan ijazah dan gelar yang sama. Nah, yang membedakan itu ada 3, jalur masuk, biaya pendidikan, dengan batasan usia. Jalur masuk S1 reguler itu ada SNMPTN, SBMPTN dengan SIMAK UI. Sedangkan untuk paralel itu ada PPKB dengan SIMAK UI. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut lagi ya untuk jalur masuk ini di slide saya yang jalur masuk. Nah, yang kedua, untuk biaya pendidikan S1 reguler, biaya pendidikannya itu fleksibel ya. Kita punya yang namanya BOPB, biaya operasional pendidikan berkeadilan. Kenapa disebut dengan berkeadilan? Karena biaya pendidikan S1 reguler ini bisa disesuaikan dengan kemampuan dari orang tua atau penanggung biaya siswa. Nah, sedangkan untuk S1 paralel, vokasi, dan program kelas internasional, itu biaya pendidikannya sudah fix atau sudah tetap. Jadi dari semester 1 sampai dengan semester 8, Bapak dan Ibu di sini sudah bisa mempersiapkan kira-kira berapa biaya pendidikan yang
harus dibayarkan selama berkuliah di UI. Jadi sama ya, dari semester 1 sampai dengan semester 8 itu biaya pendidikan yang sama. Ya, bentuk keringanan yang bisa diberikan ya untuk selain daripada S1 reguler hanyalah berupa program cicilan. Jadi kalau untuk keringanan itu hanya ada di S1 reguler saja ya untuk yang pengurangan biaya pendidikan. Nah, selanjutnya untuk batasan usia S1 reguler itu maksimalnya 3 tahun setelah tahun kelulusan. Jadi nanti insya Allah kalau nanti teman-teman yang di kelas 12 tahun 2022 nanti lulus ya, amin. Teman-teman bisa daftar S1 reguler itu 2022, 2023, dan 2024. Nanti lewat dari 2024 masih ingin coba kuliah di UI, itu boleh ya, bisa. Tapi ambilnya selain dari S1 reguler tadi. Nah, selanjutnya ini program studi atau jurusan ya, mungkin teman-teman lebih familiar dengan istilah jurusan. Nah, ini adalah program studi atau jurusan ya yang kita buka di jenjang sarjana reguler dengan sarjana paralel. Semua jurusan atau prodi akan kita buka di sarjana reguler. Tapi memang tidak semuanya kita buka juga di sarjana paralel. Jadi memang ada beberapa yang kita buka di sarjana paralel. Ya, contohnya nih kayak kalau misalkan yang teman-teman Bapak Ibu lihat yang pertama ada pink dan ada birunya itu farmasi ya yang pasang sebelah kiri. Nah, artinya ya kalau dia ada pink, ada birunya, artinya dia buka di 2 program pendidikan sekaligus. Seperti farmasi, ini dia buka di sarjana reguler dengan di sarjana paralel sekaligus. Nah, apabila prodi yang Bapak dan Ibu atau teman-teman inginkan itu buka di beberapa program pendidikan sekaligus, ya manfaatkan kesempatan tersebut. Ya, karena setiap program pendidikan, setiap jalur masuk, setiap program studi itu sudah ada kuotanya sendiri-sendiri. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu berminat ambil farmasi ya, kemudian ambil S1 reguler farmasi dengan S1 paralel farmasi, artinya Bapak dan Ibu memiliki 2 kesempatan yang berbeda. Itu ya. Nah, silakan manfaatkan kesempatan-kesempatan seperti ini. Di perguruan tinggi juga kadang-kadang ada perbedaan penamaan ya dari setiap program studi yang dibuka. Contohnya nih misalkan teman-teman di sini mau cari jurusan teknik perminyakan. Nah, mungkin teman-teman tidak akan menemukan jurusan teknik perminyakan di UI. Tapi kita punya program studi yang memiliki atau yang belajarnya serupa dengan jurusan teknik perminyakan tersebut. Ada namanya teknik kimia. Nah, informasi-informasi seperti ini silakan nanti teman-teman cari tahu lebih jauh lagi ya. Jadi kenali lebih jauh lagi tentang program studi atau profesi yang mungkin teman-teman ingin jalani nanti setelah kalian lulus dari kuliah. Nah, hal itu bisa kalian lakukan dengan banyak tukar pikiran atau ngobrol ya dengan kakak-kakak tingkat ya yang sudah berkuliah atau dengan Bapak dan Ibu guru di sekolah atau dengan orang tua di rumah. Ya, intinya buka mindset kalian seluas-luasnya dengan cara mencari informasi. Nah, ini program studi yang kita buka di program pendidikan vokasi. Nah, tadi saya sampaikan ya untuk program vokasi ini kita buka di 2 jenjang pendidikan. Ada diploma 3 dan ada diploma 4. Nah, bagi teman-teman yang ingin mengambil program diploma 4, kita juga punya jenjang lanjutannya yaitu program S1 ekstensi. Jadi nanti setelah lulus dari program diploma 3, teman-teman bisa melanjutkan kembali ya ke jenjang yang lebih tinggi yaitu jenjang sarjana dengan cara mengambil program S1 ekstensi. Nah, untuk yang program diploma 4, karena ini sudah setara dengan jenjang sarjana, setelah lulus teman-teman akan mendapatkan gelar sarjana terapan atau STR. Ya, untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, teman-teman tidak perlu mengambil jenjang S1 ekstensi tadi, ya. Jadi kalau sudah lulus dari program diploma 4, teman-teman bisa langsung melanjutkan ke jenjang pasca sarjana atau S2. Itu ya. Nah, ini program studi yang kita buka di program kelas internasional. Nah, program kelas internasional ini cocok banget nih untuk teman-teman yang ingin melanjutkan pendidikannya ke luar negeri. Karena program kelas internasional di UI ini bukan hanya sekedar program berbahasa Inggris saja. Di dalam pembelajaran kelas internasional ya, UI juga memberikan international exposure dalam pembelajarannya. Ya, bagi teman-teman yang mengambil program single degree, nanti teman-teman wajib
mengambil mata kuliah atau belajar di partner university yang ada di luar negeri selama 1 semester. Ya, setelah lulus kalian akan mendapatkan 1 gelar saja, yaitu gelar dari UI. Sedangkan untuk yang program double degree, kalian akan belajar 2 tahun di UI dan 2 tahun di partner university yang ada di luar negeri. Ya, khusus fakultas kedokteran nanti belajarnya hanya 1 tahun saja di luar negeri. Ya, sisanya kalian akan ambil di UI maupun di rumah sakit. Nah, untuk program double degree setelah lulus teman-teman akan mendapatkan 2 gelar sekaligus ya. 1 gelar dari UI dan 1 gelar dari partner university kita yang ada di luar negeri. Nah, ini pilihan partner university ya yang kita sediakan bagi teman-teman yang mengambil program kelas internasional. Ya, banyak sekali pilihan partner university yang bisa teman-teman pilih nanti untuk melanjutkan ke jenjang single ataupun double degree-nya. Ya, nah untuk teman-teman yang sudah kelas 12 nih dan mungkin berminat mengambil program kelas internasional, mungkin saya perlu mengingatkan juga ya untuk mempersiapkan sedini mungkin untuk skor TOEFL atau IELTS. Karena untuk skor TOEFL ataupun IELTS ya, bagi teman-teman yang ingin mendaftar kelas internasional nanti dibutuhkan untuk mensubmit skor TOEFL ataupun IELTS ketika mendaftar. Ya, jangan nanti ketika pendaftarannya dibuka, teman-teman baru sibuk nih cari tempat tes TOEFL ataupun IELTS. Iya, kalau nanti masih cukup waktunya, atau skornya masih atau skornya nanti sudah mencukupi, ya. Nah, tapi kalau misalkan ternyata kalian daftar skor TOEFL ataupun untuk tes TOEFL ataupun IELTS, tapi ternyata hasilnya keluar di luar dari waktu pendaftaran yang dilakukan oleh UI, maka nanti skor TOEFL atau IELTS-nya itu tidak bisa disusulkan. Jadi otomatis nanti teman-teman tidak bisa mendaftar ya di program kelas nasional. Jadi monggo nggak apa-apa dipersiapkan dari sekarang boleh ya, karena masa berlaku TOEFL ataupun IELTS itu biasanya nanti agak lama. Gitu ya. TOEFL-nya yang dibutuhkan minimalnya itu 500 atau IELTS-nya minimalnya 5,5. Sedangkan untuk FK dan FKG TOEFL-nya itu minimalnya 550 dan atau IELTS-nya itu minimalnya 6. Jadi nanti silakan teman-teman sesuaikan ya dengan fakultas atau jurusan yang kalian tuju. Nah, ini jalur masuknya. Ya, strategi yang pertama adalah tentukan dulu nanti setelah lulus dari kuliah teman-teman ingin berprofesi menjadi apa. Kalau sudah tahu ingin berprofesi menjadi apa, maka nanti teman-teman sudah tahu kendaraannya apa yang harus kalian naiki untuk mencapai cita-cita kalian tersebut. Jadi jurusan, perguruan tinggi, dan jalur masuk itu hanya kendaraannya saja. Nah, kalau teman-teman memiliki banyak pilihan kendaraan, tentunya kalian akan memiliki peluang yang lebih besar juga untuk bisa mencapai tujuan atau profesi yang ingin kalian jalani nanti. Itu ya. Nah, di UI kita punya jalur masuk ya sesuai dengan program pendidikan apa yang teman-teman pilih. Jadi pilihan jalur masuknya itu banyak sekali ya. Tapi basically kita punya 2 tipe jalur penerimaan di UI. Ada jalur undangan ya yang berdasarkan nilai rapot dan prestasi dari semester 1 sampai dengan semester 5 dan ada jalur ujian tulis yang berdasarkan hasil atau skor dari ujian tulis kalian ya. Jadi teman-teman harus mengikuti ujian tulis nih untuk bisa diterima di UI. Nah, jalur undangan S1 reguler namanya SNMPTN. Sedangkan untuk yang paralel dan vokasi namanya PPKB. Untuk kelas internasional namanya talent scouting. Ya, Bapak Ibu mungkin zaman dulu sama Pak, zaman saya juga namanya masih PMDK. Nah, PMDK itu sekarang namanya menjadi SNMPTN ya. Sistem yang diselenggarakan atau sistem yang digunakan itu sama berdasarkan nilai rapot dan prestasi ya dari semester 1 sampai dengan semester 5 selama teman-teman bersekolah di SMA. Gitu ya. Nah, sedangkan kalau untuk PPKB dengan talent scouting ini adalah jalur undangan yang diselenggarakan oleh UI. Jadi, teman-teman, Bapak Ibu hanya bisa memilih program studi paralel vokasi dan kelas internasional yang ada di UI saja. Boleh nggak sih, Kak, kalau saya pilih beberapa jalur penerimaan sekaligus ya? Saya mau ikut SNMPTN nih, tapi saya pengen ikut PPKB dengan talent scouting juga. Jawabannya boleh ya, tetapi tolong perhatikan ketentuan yang
perhatikan ketentuan yang diberlakukan oleh sekolah. Karena untuk jalur undangan ini, teman-teman ya, bagi sekolah yang alumninya diterima di UI melalui jalur undangan, namun tidak diambil ya atau tidak registrasi ulang, maka resikonya nanti sekolah bisa dievaluasi ulang. Ya, kami UI tidak menerapkan sistem blacklist, tetapi apabila nanti ada yang tidak mendaftar ulang, maka resikonya sekolah akan dievaluasi. Nah, kalau dievaluasi apa pengaruhnya? Ya, kalau dievaluasi pengaruhnya maka indeks sekolah, sebuah indeks sekolah nanti bisa turun. Nah, indeks sekolah itu kan yang menentukan ya, indeks sekolah itu akan menentukan berapa sih value atau bobot nilai di sebuah sekolah. Nilai 8 di sekolah A itu belum tentu sama dengan nilai 8 di sekolah B. Nah, hal itu dipengaruhi oleh yang namanya tadi indeks sekolah. Nah, indeks sekolah itu ya salah satunya dipengaruhi oleh alumni. Nah, seperti apa alumninya di UI ya, perform nggak nih, nilai-nilainya bagus nggak, IPK-nya bagus nggak, berprestasi atau nggak, itu nanti akan mempengaruhi indeks dari sebuah sekolah. Jadi nanti teman-teman yang kelas 12 kalau nanti sudah lulus dan diterima di UI, bukan berarti tugas kalian terhadap sekolah itu sudah selesai ya. Karena nanti nilai kalian juga akan mempengaruhi ya kesempatan adik-adik kelas kalian untuk bisa diterima melalui jalur undangan. Dan ya untuk alumninya yang dipertimbangkan atau yang diperhitungkan untuk indeks sekolah itu bukan hanya yang diterima melalui jalur undangan saja, tapi untuk alumninya yang dipertimbangkan itu juga dari semua jalur. Nah, kemudian ya Bapak Ibu dan teman-teman, untuk jalur ujian tulis, intinya semua jalur penerimaan ini bisa diambil secara sekaligus ya atau bersamaan. Namun tadi perhatikan ketentuan yang diberlakukan oleh sekolah. Yang kedua ya perhatikan juga waktu pelaksanaan atau waktu pelaksanaan dari setiap jalur masuk. Yang Bapak Ibu dan teman-teman lihat di sini ini adalah waktu pelaksanaan tahun 2021. Karena memang untuk tahun 2022 ya tanggal-tanggal pelaksanaannya itu belum rilis ya. Nanti silakan diupdate insya Allah di sekitar bulan Desember itu akan diinformasikan ya waktu-waktu pelaksanaan jalur masuk dan teknis pendaftaran ya untuk penerimaan mahasiswa baru tahun 2022. Ya nanti juga saya selalu insya Allah akan saya sampaikan kepada sekolah ya untuk teknis maupun tanggal pelaksanaan terbaru. Ya, jadi boleh aja nanti ambil secara bersamaan, yang penting perhatikan tanggal-tanggal pelaksanaannya. Kayak contohnya nih, misalkan nih, di tahun 2021 kemarin ya, apabila teman-teman ingin mengikuti SIMAK UI, jangan menunggu hasil SBMPTN-nya keluar dulu, karena nanti sudah terlambat. Ya, pengumuman hasil SBMPTN itu dilakukan setelah pendaftaran SIMAK UI ditutup. Jadi tanggal-tanggalnya nanti silahkan teman-teman perhatikan baik-baik, jangan sampai ketinggalan. Nah, yang ini berdasarkan teknis tahun 2021 ya teman-teman ya. Nanti tolong diupdate kembali. Nah, bagi teman-teman yang ingin mendaftar SNMPTN dan UTBK SBMPTN, maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah dengan meregistrasikan diri di portal.ltmpt.ac.id. Satu NISN itu hanya bisa mendaftar satu kali. Ya, jadi tolong nanti ketika sudah melakukan pendaftaran, itu kan biasanya dari pendaftaran akun ke pendaftaran SNMPTN atau UTBK SBMPTN itu kan agak jauh waktunya ya. Nah, itu yang udah biasanya teman-teman nih suka lupa nih password maupun email yang digunakan. Ya, biasanya malah tanya ke Bapak Ibu guru di sekolah, "Bu, Pak, password saya apa sih?" Ya mana tahu ya, Bapak dan Ibu guru di sekolah mana tahu, kan yang bikin akunnya teman-teman semua. Jadi nanti saya juga mengimbau kepada Bapak dan Ibu orang tua nih, nanti ketika mendaftar akun, tolong diingatkan baik-baik kepada putra dan putrinya, supaya menyimpan baik-baik untuk username, ya, email, ataupun password yang digunakan untuk mendaftar. Ya, ditulis, dicatat di tempat lain. Bukan hanya disimpan di HP. Yang delala amit-amit nih kalau HP-nya ternyata restart, semua data hilang.
ya berarti kan nanti hilang juga ya username sama passwordnya. Jadi nanti monggo disimpan atau di backup di beberapa tempat. Ya jangan sampai nanti karena hal-hal yang kayaknya terlihat sepele seperti ini, jadi nggak bisa daftar. Nah, bagi untuk SNMPTN dengan UTBK SBMPTN karena sudah menggunakan sistem yang terintegrasi ya, sudah menggunakan sistem yang terintegrasi, maka bagi teman-teman yang sudah diterima di SNMPTN tidak bisa lagi mengikuti UTBK SBMPTN. Jadi nggak usah sok-sokan uji nyali ya teman-teman ya nanti ya. Ya udah Kak, pengen coba aja daftar di PTN X misalkan atau di jurusan X. Delala diterima ya, tapi ternyata sebenarnya nggak pingin ambil. Nah, itu nanti kan yang rugi kan banyak ya, selain sekolah, kamu juga rugi. Tidak bisa mendaftar UTBK SBMPTN. Ya udahlah Kak, nggak apa-apa, nggak bisa ikut UTBK, kan masih ada jalur mandiri. Nah, tidak semudah itu Ferguso ya, karena beberapa penilaian jalur mandiri PTN itu menggunakan nilai UTBK SBMPTN. Begitupun juga dengan UI. Bagi teman-teman yang ingin mendaftar S1 reguler melalui SIMAK UI, di tahun 2021 kemarin kalian harus mensubmit nilai UTBK SBMPTN. Ya, jadi strateginya tolong dibuat dari awal mulai dari SNMPTN sampai dengan nanti yang terakhir melalui jalur mandiri. Karena itu semuanya nanti saling berkesinambungan ya, saling terkait. Jangan sampai nanti salah strategi. Ya, gara-gara uji nyali di SNMPTN asal-asalan pilih prodi dan keterima, akhirnya nanti panjang ya. Efeknya nanti panjang. Jadi tolong nanti Bapak dan Ibu juga orang tua mohon untuk saling mengingatkan kepada putra dan putrinya ya, pilihannya harus dipikirkan baik-baik ya, mulai dari SNMPTN sampai dengan nanti di jalur mandiri PTN. Nah, di tahun 2021 kemarin ya teman-teman bisa memilih 2 PTN dan maksimalnya 2 jurusan. Ya, yang bisa mengikuti SNMPTN adalah siswa yang masuk ke dalam 40% siswa terbaik di sekolah. Nah, untuk mendapatkan 40% siswa terbaik di sekolah itu nanti akan dilakukan pemeringkatan oleh sekolah ya berdasarkan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh LTMPT. Nah, ini adalah mata pelajaran yang digunakan sebagai pemeringkatan sesuai dengan jurusan di sekolah. Nah, untuk teman-teman ya, untuk PPKB dengan talent scouting, yang bisa mengikuti PPKB dengan talent scouting adalah siswa yang masuk ke dalam 50% siswa terbaik di sekolah. Nah, untuk jumlahnya nanti menyesuaikan dengan jumlah undangan yang diberikan oleh UI. Jadi meskipun 50%-nya misalkan ada 100 orang nih, tapi ternyata undangan yang diberikan oleh UI misalkan cuma 50. Nah, nanti jumlahnya nanti akan menyesuaikan dengan jumlah undangan yang diberikan oleh UI. Oke. Untuk UTBK SBMPTN di tahun 2021 kemarin ya, ujiannya itu dilaksanakan dalam 2 gelombang. Namun meskipun dilaksanakan dalam 2 gelombang, teman-teman hanya bisa mengikuti 1 kali ujian saja. Jadi tolong nanti gunakan kesempatan itu sebaik-baiknya ya untuk bisa memperoleh atau meraih skor UTBK setinggi-tingginya supaya peluang kalian juga untuk bisa diterima melalui UTBK maupun jalur mandiri juga lebih besar lagi. Nah, untuk materi ujiannya itu ada 2 ya, tes potensi skolastik dengan tes kompetensi akademik. Ya, kemudian kelompok ujian yang bisa dipilih itu ada 3 di UTBK SBMPTN. Ada kelompok ujian saintek, kelompok ujian sosum, dengan kelompok ujian campuran. Nah, kelompok ujian UTBK ini ya dipilih sesuai dengan rumpun ilmu dari prodi yang kalian pilih di PTN. Oke. Nah, selanjutnya untuk SIMAK UI ya teman-teman ya. Nah, SIMAK UI ini 1 kali ujian teman-teman bisa memilih 3 program pendidikan sekaligus. Jadi kalian bisa pilih S1 reguler, S1 paralel dengan vokasi. Ya, dengan pilihan maksimal program studinya itu ada 6. Tapi meskipun teman-teman bisa pilih 6, tidak bisa 6-6-nya reguler atau 6-6-nya paralel. Nah, ketentuannya itu maksimalnya 3 reguler, 3 paralel, dan 3 vokasi.
Jadi nanti silakan teman-teman sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Nah, dengan SIMAK UI juga teman-teman bisa melakukan ya beberapa strategi yang maksimal ya. Dengan mengikuti SIMAK UI, teman-teman bisa memilih satu program studi yang sama di beberapa program pendidikan yang berbeda. Contohnya nih, misalkan matematika. Nah, matematika itu kan dia buka di sarjana reguler dengan sarjana paralel. Atau mungkin yang teman-teman ingat tadi farmasi ya. Farmasi kan dia buka di sarjana reguler dengan sarjana paralel sekaligus. Nah, nanti bisa aja ketika teman-teman ikut SIMAK UI, teman-teman memilih S1 reguler farmasi dengan S1 paralel farmasi sekaligus. Nah, apabila teman-teman menerapkan strategi seperti itu, maka teman-teman memiliki dua kesempatan yang berbeda melalui SIMAK UI, hanya dengan satu kali ujian saja. Ya, kesempatannya akan lebih besar dibandingkan teman-teman hanya memilih satu reguler matematika saja melalui SIMAK UI. Itu ya, itu strateginya. Nah, yang Bapak Ibu dan teman-teman lihat di layar pada saat ini adalah data tingkat keketatan berdasarkan penerimaan UI tahun 2020. Nah, di UI kami tidak menggunakan passing grade ya teman-teman ya. Kita akan mengambil sesuai dengan daya tampung yang kita buka. Nah, misalkan contohnya nih teman-teman ya, kedokteran itu daya tampungnya 180 ya. 20%-nya dari SNMPTN, 30% dari UTBK SBMPTN, dan 50%-nya dari SIMAK UI. Ya, jadi 20% dari 180 itu sekitar 36. Ya, jadi kita akan mengambil 36 siswa terbaik seluruh Indonesia yang memilih FKUI melalui SNMPTN. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Jadi nanti sistem penerimaan di UI itu sifatnya dinamis ya. Tidak ada nilai minimal tertentu atau tidak ada passing grade. Ya kita akan mengambil sesuai dengan daya tampung dan pendaftar pada saat itu. Nah, tingkat keketatan ini adalah daya tampung dibagi dengan jumlah pendaftar, maka keluarlah persenannya. Makin kecil persenannya, artinya semakin tinggi persaingan ya. Semakin kecil persenannya, artinya semakin tinggi persaingan di sebuah jurusan. Misalkan contohnya nih, nomor 2 untuk dokter gigi itu tingkat keketatannya itu 4%. Melalui SBMPTN. Artinya dari 100 orang yang mendaftar FKG melalui SBMPTN itu ada 4 orang yang diterima. Itu ya. Jadi dari 100 orang yang mendaftar itu ada 4 orang yang diterima. Nah, dengan data-data seperti ini ya, dengan data-data seperti ini seharusnya teman-teman bisa lebih berstrategi ya. Kalian bisa lebih berstrategi, teman-teman bisa cari tahu ya, teman-teman bisa berstrategi, bisa cari tahu, kalian bisa tahu kira-kira jurusan mana nih yang memiliki peluang yang lebih besar untuk kalian ambil, atau jalur masuk mana yang lebih visible untuk kalian. Jadi data-data ini sebenarnya jangan menjadi sebuah momok ya. Data-data ini seharusnya bisa teman-teman gunakan sebagai strategi yang lebih baik lagi ya untuk mengetahui kira-kira peluang terbesar kalian untuk bisa masuk ke UI melalui program studi yang mana atau jalur masuk yang mana. Nah, strategi lainnya seperti apa? Strategi lainnya adalah dengan cara tidak fokus atau tidak konsentrasi di jurusan-jurusan yang mainstream aja ya. Karena biasanya jurusan-jurusan yang mainstream itu memiliki tingkat keketatan atau persaingan yang lumayan tinggi. Nah, coba cari jurusan-jurusan alternatifnya yang mungkin masih bisa mengakomodir ya keinginan kalian ya untuk mencapai profesi tertentu. Gitu. Kayak contohnya nih, untuk jadi seorang diplomat itu kan nggak hanya dari jurusan hubungan internasional aja, ya. Teman-teman bisa menjadi seorang diplomat melalui jurusan misalkan ilmu hukum atau komunikasi. Atau bisa juga dari jurusan-jurusan sastra yang ada banyak di UI. Nah, hal-hal seperti itu kan artinya teman-teman memiliki kesempatan atau kendaraan yang berbeda. Nah, dengan banyaknya peluang, dengan banyaknya pilihan program studi yang bisa teman-teman ambil, maka otomatis peluang kalian untuk bisa diterima di UI itu juga menjadi lebih besar. Gitu ya. Tapi kalau misalkan
kalian ingin jadi dokter ya, ya berarti kan otomatis jurusan yang bisa dipilih kan hanya satu ya, kedokteran aja. Nggak apa-apa, tapi kalau misalkan teman-teman ingin ambil jurusan yang mainstream, maka akan ada resiko yang harus kalian tempuh ya. Apa resikonya? Ya resikonya berarti belajarnya harus lebih giat lagi. Nggak bisa misalkan teman-teman kaum rebahan nih, tapi punya mimpi pingin masuk FK. Nah itu nggak bisa ya, berarti ketika teman-teman berkomitmen ingin ambil jurusan yang memiliki tingkat keketatan yang tinggi, berarti strateginya itu harus diubah ya. Bisa dengan belajarnya lebih giat lagi atau banyak berlatih soal kalau misalkan kalian ingin ikut jalur ujian tulis ya. Jadi intinya harus meningkatkan lagi kapasitas belajar kalian ya. Memang banyak ya hal-hal yang harus dikorbankan seperti waktu main kalian, waktu berkumpul bersama teman, itu memang ada hal-hal yang harus teman-teman korbankan ya. Nah, kemudian apalagi strateginya? Strateginya bisa cari misalkan profesi-profesi apa yang memiliki prospek ya yang baik ke depannya. Tapi mungkin tenaga kerja atau sumber daya manusia di bidang itu belum terlalu banyak. Contohnya nih, sekarang yang lagi booming itu adalah profesi data analis atau data scientist. Nah, profesi data analis atau data scientist ini adalah profesi yang mampu mengolah data yang begitu besar dan dari data tersebut bisa dijadikan sebuah pengambilan keputusan yang baru atau pembuat kebijakan yang baru. Nah, contohnya nih misalkan teman-teman pernah nggak ngalamin ya, lagi ngomongin apa nih di apa namanya? Kalian pernah nggak ngalamin lagi ngomongin sesuatu hal ya di chat sama teman kalian, misalkan kalian lagi ngomongin saya pingin kursus bahasa Inggris di mana ya gitu yang baik, yang bagus. Nah, terus habis ngomong kayak gitu, terus teman-teman habis ngomong kayak gitu, terus teman-teman buka medsos kalian, terus jadi banyak iklan kursus bahasa Inggris. Pernah nggak ngalamin kayak gitu? Nah, itu adalah salah satu hasil kerja dari profesi data analis atau data scientist ya. Nah, profesi data analis atau data scientist itu bisa teman-teman dapatkan atau teman-teman bisa melalui jurusan-jurusan yang sifatnya kuantifikasi atau eh, dari jurusan yang sifatnya kuantifikasi atau komputasi. Nah, jurusan yang sifatnya kuantifikasi di UI itu banyak banget. Di MIPA itu ada statistik, ada aktuaria, ada matematika, ya. Kemudian yang sifatnya komputasi atau sehubungan dengan komputer itu ada ilmu komputer, kemudian ada sistem informasi, dan di Fakultas Teknik juga ada teknik komputer. Jadi kalau teman-teman memiliki banyak pilihan, lagi-lagi ya teman-teman tentunya akan memiliki peluang yang lebih besar dibandingkan hanya konsentrasi pada satu jurusan aja. Gitu ya, silahkan cari peluang-peluang seperti itu dengan banyak ngobrol atau banyak tukar wawasan dengan orang-orang yang lebih mengerti. Ya, nah ini biaya pendidikan untuk S1 reguler ya. Untuk biaya pendidikan S1 reguler ini tadi saya sudah sampaikan ya, biaya pendidikannya bisa disesuaikan dengan kemampuan dari orang tua atau penanggung biaya. Jadi kalau misalkan Bapak dan Ibu di sini memiliki keterbatasan finansial, membutuhkan bantuan biaya finansial, ya, kemudian membutuhkan bantuan biaya pendidikan, teman-teman bisa ya, Bapak Ibu bisa memilih yang BOPB, biaya operasional pendidikan berkeadilan. Mulai dari Rp0 sampai dengan 7,5 juta yang IPA, kemudian Rp0 sampai dengan 5 juta yang IPS. Nah, apabila Bapak Ibu dan teman-teman ya, ini biaya pendidikannya semua per semester ya Bapak Ibu ya. Jadi apabila Bapak Ibu dan teman-teman memiliki kelebihan rezeki dan ingin berkontribusi terhadap peningkatan pendidikan di UI ya, ingin bantu teman-teman anaknya yang kurang beruntung, ya Bapak Ibu dan teman-teman bisa pilih yang pilihan, yang berkeadilannya bisa ditinggalkan. Nah, untuk biaya pendidikan yang pilihan ini ya, untuk biaya pendidikan yang pilihan ini, Bapak Ibu dan teman-teman
bisa memilih sesuai dengan keikhlasan. Jadi bukan UI yang menentukan, tapi Bapak dan Ibu yang menentukan kira-kira berkenannya untuk membayar biaya pendidikan yang mana. Dan biaya pendidikan S1 reguler ini dia bebas uang pangkal. Serta pemilihan nominal biaya pendidikan ini tidak bisa tidak mempengaruhi kesempatan teman-teman untuk diterima di UI. Ya, jadi pilih 0 rupiah maupun yang tertinggi kelas S sekalipun nanti tidak akan ada pengaruhnya terhadap kesempatan teman-teman diterima di UI. Karena biaya pendidikan S1 reguler ini ditentukan setelah teman-teman dinyatakan diterima. Jadi diterima dulu nih jadi mahasiswa UI, baru nanti teman-teman bisa mengambil atau bisa memilih biaya pendidikan mana yang teman-teman inginkan. Nah, ini biaya pendidikan untuk paralel, vokasi, dan program kelas internasional ya. Untuk ketiga program pendidikan ini, biaya pendidikannya sudah fix atau sudah tetap. Jadi, dari semester 1 sampai dengan semester 8, biaya pendidikannya sama. BOP itu adalah biaya per semester, UP itu adalah uang pangkal. Sedangkan untuk yang program kelas nasional, ini adalah biaya pendidikan selama berkuliah di UI. Ya, nanti ketika keluar negeri, biaya pendidikan yang di UI sudah nggak dibayarkan lagi. Ya, biaya pendidikannya mengikuti dengan biaya pendidikan di partner uni kita. Nah, di UI kita juga punya banyak sekali beasiswa ya Bapak, Ibu, dan teman-teman ya. Biaya pendidikan ini, untuk beasiswa ini bisa diambil nanti ketika teman-teman, beasiswa ini bisa diambil ketika nanti teman-teman diterima menjadi mahasiswa UI. Ya, jadi teman-teman harus diterima dulu menjadi mahasiswa UI, baru nanti bisa memilih beasiswa yang sesuai dengan kriteria kalian. Kita punya banyak sekali ya teman-temannya beasiswa ya. Nggak mungkin deh dari puluhan beasiswa yang teman-teman ambil ya, dari puluhan beasiswa yang kita buka itu nggak ada satupun yang nyantol ya dengan kriteria kalian. Nanti tinggal dibuka aja di beasiswa.ui.ac.id. Nanti teman-teman bisa tahu ya. Nanti bisa tahu ya kira-kira mana beasiswa yang paling sesuai dengan kalian. Tapi kita nggak ada jalur masuk beasiswa ya. Kemudian untuk fasilitas penunjang kita juga punya banyak sekali fasilitas penunjang yang paling yang bisa teman-teman gunakan secara gratis ya. Nah, fasilitas ini bisa teman-teman gunakan secara gratis kecuali rumah sakit dengan asrama ya. Nah, untuk asrama dengan rumah sakit itu berbayar. Tapi kalau misalkan amit-amit nanti teman-teman sakit nih, kalau teman-teman sakit ya, teman-teman bisa berobat gratis di klinik Makara UI. Ini adalah pusat kesehatan mahasiswa. Nah, ini juga UKM ya, UKM di UI banyak sekali ya teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa pilih UKM ya, mungkin kalau di SMA namanya ekskul ya. Nanti teman-teman bisa pilih UKM yang paling sesuai dengan minat atau bakat kalian. Kalau kalian jadi mahasiswa UI nanti, ya jangan jadi mahasiswa kupu-kupu ya, kuliah pulang. Sayang banget soalnya, karena dengan mengikuti UKM ini, biasanya teman-teman satu, kalian bisa berprestasi baik di dalam maupun di luar negeri. Karena teman-teman dari UKM ini, mereka rajin sekali nih ikut kompetisi, baik yang tingkatnya nasional maupun internasional. Terus juga untuk menjadi orang yang sukses itu bukan hanya kemampuan akademik saja, tapi juga ditunjang dengan kemampuan-kemampuan lainnya seperti misalkan soft skill. Nah, kemampuan soft skill ini bisa teman-teman dapatkan atau teman-teman asah ya dengan mengikuti UKM ataupun organisasi yang ada di UI. Apa aja sih yang masuk ke dalam soft skill? Itu bisa public speaking, leadership ya atau kepemimpinan, kemudian networking juga. Itu semuanya penting. Jadi jangan sia-siakan ya kesempatan teman-teman ya untuk bisa mengembangkan diri sebaik-baiknya ketika teman-teman nanti berkuliah di UI. Nah, selanjutnya ini adalah website atau kanal-kanal resmi Universitas Indonesia. Teman-teman bisa
hubungi kanal-kanal media sosial resmi UI. Nanti apabila kita sudah berpisah ya, dan mungkin masih ada yang ingin ditanyakan, silakan hubungi kanal-kanal media sosial resmi UI untuk informasi lebih lanjut. Nah, ini juga ya, ini adalah Instagram ya dari kakak-kakak yang ada di Duta Humas ya. Nah, teman-teman juga bisa ngobrol-ngobrol langsung nih sama kakak-kakak mahasiswa ya untuk informasi lebih lanjut. Baik, kalau begitu saya kembalikan ya kepada Bu Yaya tadi. Silakan Bu Yaya. Oke, terima kasih Ibu Rini atas paparannya yang sangat luar biasa dan menambah wawasan kita semua. Oke, baiklah.